Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Selsa Prilia Putri dengan NIM 21318000009. Kali ini kita akan membahas di bidang kesehatan, terutama pada mata kuliah maternitas. Topik bahasan hari ini adalah bayi dengan berat badan lahir rendah atau yang biasa kita kenal dengan BBLR. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan beberapa terkait topik pembahasan kita kali ini, yaitu yang pertama adalah pengertian BBLR, penyebab BBLR, tanda dan gejala BBLR, klasifikasi BBLR, dampak BBLR, serta penata laksanaan pada BBLR. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah pengertian BBLR. Sebelum itu, apakah ada yang tahu nggak sih apa itu BBLR? Seperti yang sudah saya tadi sebutkan, bahwa BBLR itu nama lain dari berat badan bayi lahir rendah. BBLR merupakan kata lain untuk prematur sebelum akhirnya WHO menghapus kata prematur karena tidak semua bayi dengan berat badan lahir rendah terlahir secara prematur. Bayi dikatakan memiliki berat badan lahir rendah jika berat lahirnya kurang dari 2.500 gram. Jadi, pada intinya, BBLR tidak hanya bisa terjadi pada bayi prematur, bisa juga terjadi pada bayi cukup bulan yang memiliki proses hambatan dalam pertumbuhannya selama kehamilan. Penyebab dari BBLR dapat dilihat dari faktor maternal dan faktor fetus. Penyebab dari maternal itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu prematur dan IUGR atau intrauterine growth restriction. Yang termasuk prematur dari faktor maternal yaitu seperti preeklamsia, penyakit kronis, infeksi dan penggunaan obat pada masa kehamilan. Sedangkan yang termasuk IUGR atau intrauterine growth restriction dari faktor maternal yaitu seperti anemia, hipertensi, penyakit kronis dan narkotika. Selain penyebab dari faktor maternal, juga ada penyebab dari faktor fetus. Yang termasuk prematur dari faktor fetus yaitu gestasi multiple atau malformasi. Sedangkan yang termasuk IUGR dari faktor fetus yaitu seperti gangguan kromosom, infeksi intrauterin atau TORCH, congenital anomaly atau gestasi multiple. Selain itu, ada juga beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Contohnya yang pertama adalah karena faktor ibu. Faktor ibu di sini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu contohnya seperti ibu menderita penyakit kronis. Penyakit kronis adalah penyakit yang sangat lama terjadi dan biasanya kejadiannya bisa penyakit berat yang dialami ibu pada saat ibu hamil ataupun pada saat melahirkan. Adanya komplikasi pada saat kehamilan, jarak kelahiran yang terlalu dekat, usia ibu terlalu muda yaitu kurang dari 20 tahun, serta keadaan sosial ekonomi yang rendah. Yang kedua adalah faktor janin. Faktor janin juga bisa menjadi salah satu faktor bayi BBLR karena disebabkan oleh kelainan kromosom, infeksi janin kronik, dan kehamilan kembar. Yang terakhir atau yang ketiga adalah faktor lingkungan. Banyak masyarakat yang menganggap remeh adanya faktor lingkungan ini. Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan BBLR yaitu seperti tempat tinggal di dataran tinggi, terkena radiasi, serta terpapar zat beracun. Tanda dan gejala bayi BBLR selain berat badan yang rendah, yang pertama yaitu adalah tubuh yang lebih kurus, lemak tubuh lebih sedikit, ukuran kepala lebih besar dari anggota tubuh lain, rambut halus atau lanugo banyak terdapat di dahi, pelipis dan lengan, serta kulit terlihat tipis dan transparan. BBLR dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu BBLR, BBLSR atau berat badan lahir sangat rendah, dan BBLER atau berat badan lahir ekstrim rendah. Disebut BBLR ketika berat bayi berkisar pada 1.500 sampai 2.499 gram. BBLSR berkisar antara 1.000 sampai 1.499 gram dan BBLER kurang dari 1.000 gram. Selanjutnya adalah dampak BBLR, di mana di sini terbagi menjadi dua bagian, yaitu dampak dalam jangka pendek dan dampak dalam jangka panjang. Yang pertama adalah dampak dalam jangka pendek. Dampak atau masalah jangka pendek yang terjadi pada BBLR adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah gangguan metabolik.
Gangguan metabolik yang diikuti dengan hipotermi dapat terjadi karena bayi BBLR memiliki jumlah lemak yang sangat sedikit di dalam tubuhnya. Yang sering menjadi masalah pada bayi BBLR yaitu hipoglikemi. Bayi dengan asupan yang kurang dapat berdampak kerusakan sel pada otak yang mengakibatkan sel pada otak itu mati. Apabila terjadi kematian pada sel otak, mengakibatkan gangguan pada kecerdasan anak tersebut. Untuk memperoleh glukosa yang lebih harus dibantu dengan ASI yang lebih banyak. Kebanyakan, bayi BBLR kekurangan ASI karena ukuran bayi kecil, lambung kecil, dan energi saat menghisap sangat lemah. Yang kedua adalah gangguan imunitas. Contohnya adalah seperti gangguan imunologik, kejang saat dilahirkan, dan ikterus atau kadar bilirubin yang tinggi. Yang ketiga adalah gangguan pernapasan. Contohnya adalah seperti asfiksia, apnea periodik, dan paru-paru belum berkembang. Yang keempat adalah gangguan sistem peredaran darah. Contohnya adalah seperti anemia dan gangguan jantung. Anemia dapat terjadi karena kekurangan zat besi pada bayi BBLR, dan gangguan jantung dapat terjadi akibat kurang adekuatnya pompa jantung pada bayi BBLR. Yang terakhir adalah gangguan cairan dan elektrolit. Contohnya adalah seperti gangguan eliminasi, distensi abdomen, dan gangguan pencernaan. Gangguan eliminasi pada BBLR dapat terjadi karena tidak dapat mengatur pembuangan sisa metabolisme dan juga kerja ginjal yang belum matang, sehingga menyebabkan absorpsi sedikit, produksi urin berkurang, dan tidak mampunya mengeluarkan kelebihan air di dalam tubuh. Edema dan asidosis metabolik yang sering terjadi pada bayi BBLR. Distensi abdomen pada BBLR dapat terjadi karena kurangnya absorpsi makanan di dalam lambung. Itu yang mengakibatkan sari-sari makanan hanya sedikit yang diserap. Selanjutnya atau yang kedua adalah dampak BBLR dalam jangka panjang. Dampak atau masalah dalam jangka panjang yang terjadi pada BBLR adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah masalah psikis. Contoh dari masalah psikis pada BBLR adalah seperti gangguan pertumbuhan dan perkembangan, gangguan bicara dan komunikasi. Biasanya pada bayi BBLR memiliki kemampuan bicara yang lambat dibandingkan pada bayi umumnya. Dan yang terakhir adalah gangguan neurologi dan kognisi. Dampak yang kedua pada bayi BBLR dalam jangka panjang yaitu adalah masalah fisik. Contoh dari masalah fisik pada bayi BBLR adalah seperti gangguan penglihatan dan pendengaran, kelainan bawaan, dan penyakit paru kronis. Bayi dengan BBLR cukup menjadi perhatian yang cukup besar serta memerlukan penanganan yang tepat dan cepat. Untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi, penata laksanaan BBLR dapat meliputi dengan hal-hal berikut. Yang pertama adalah mempertahankan suhu tubuh bayi. Keadaan pada bayi BBLR mudah mengalami hipotermia karena pada pusat pengaturan panas badan belum berfungsi secara baik dan optimal, dan metabolismenya masih rendah. Biasanya pada bayi BBLR harus dirawat pada suatu alat di dalam inkubator, sehingga mendapatkan kehangatan atau panas badan sesuai suhu dalam rahim. Lalu kita juga dapat menggendongnya dengan metode kanguru yang dapat dilakukan dengan cara menempatkan atau menempelkan bayi secara langsung di atas dada ibu. Yang kedua, pengawasan intake nutrisi. Pengawasan intake nutrisi yang dimaksud yaitu adalah menentukan pilihan susu yang sesuai, tata cara pemberian, dan pemberian jadwal yang cocok dengan kebutuhan bayi dengan BBLR. ASI merupakan pilihan utama apabila bayi masih mampu menghisap. Tetapi, jika bayi tidak mampu untuk menghisap, maka dapat dilakukan dengan cara ASI dapat diperas terlebih dahulu, diberikan kepada bayi dengan menggunakan sendok atau dapat dengan cara memasang sonde ke lambung secara langsung. Yang ketiga adalah pencegahan infeksi. Bayi BBLR memiliki imun dan daya tahan tubuh yang relatif kecil ataupun sedikit, maka sangat beresiko bayi BBLR akan sering terkena infeksi. Fungsi perawatan di sini adalah memberikan perlindungan terhadap bayi BBLR dari bahaya infeksi. Oleh karena itu, bayi tidak boleh kontak dengan penderita infeksi dalam bentuk apapun. Yang keempat atau yang terakhir adalah pemberian oksigen. Pemberian oksigen ini dilakukan untuk mengurangi bahaya hipoksia dan sirkulasi. Apabila kekurangan oksigen pada bayi BBLR dapat menimbulkan ekspansi paru akibat kurangnya surfaktan dan oksigen pada alveoli.
Tindakan ini dilakukan untuk memperkecil kejadian kematian pada bayi BBLR. Itu tadi penjelasan mengenai bayi dengan BBLR. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman semua ya. Terima kasih, salam sehat semuanya.